Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kemudahan setiap langkah-langkah dan gerak-gerik kita. Kita berdoa selalu semoga semua hajat, keinginan, impian dan cita-cita kita beserta keluarga besar Allah ijabah semua. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin. Masih bersama saya Asosprof Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH, untuk selalu mengajak kepada semua jemaah dari Sabang sampai Merauke yang sangat saya rindukan, katong semua basudara, dimanapun kita berada. Insya Allah, marilah kita untuk mensupport, ya kita support semua anak-anak negeri kita ini, terutama anak-anak generasi muda yang pada saat ini kita kangen ya Mak Falop dengan Ananda Farel Prayoga. Kita melihat kemarin beliau lebaran pulang kampung, tetapi Ananda Farel tidak sabaran untuk mancing ya, mancing ikan. Nah ini luar biasa kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hal ini di dalam mengisi kegiatan liburan, yaitu dengan mancing ikan. Mancing ikan itu ibaratnya menguji kesabaran. Memang Ananda Farel ini orangnya sabar. Semua ya pengalaman kehidupan, mulai dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, insya Allah telah dirasakan semua. Tetapi Allah itu maha kaya, maha agung. Kita sangat bangga melihat mereka telah bersatu. Baik itu Mas Joko ayahanda, ya sebagai ayahanda dari Ananda Farel Prayoga, sang manajer yang sangat kita banggakan, kita istimewakan, Om Rais, yang telah mengantarkan Ananda Farel yaitu ke puncak karirnya. Dan alhamdulillah Ananda Farel telah sekolah dengan baik, juga mendapatkan sekolah yang akreditasi unggul. Ini adalah salah satu bentuk motivasi selaku orang tua yang dapat memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya. Karena ada beberapa ciri khas orang tua yang masuk surga. Yang pertama itu adalah memberikan pendidikan yang layak terhadap anak. Ya, seperti Om Rais, ya itu sudah seperti anaknya sendiri. Ya, belum tidak ada kategori ketentuan misalnya berikanlah kepada pendidikan anak layak, entah itu anak tiri, anak kandung, anak seterusnya. Tetapi ciri khas orang-orang yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak di negeri yang tercinta ini, atau orang-orang yang mampu memberikan kemerdekaan, memberikan kesejahteraan kepada generasi-generasi yang ada pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, mak-mak falopku baik yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ataupun mak-mak falopku yang ada di luar negeri, kita kadang-kadang absen ya. Wah, ada yang dari Aceh, ada yang dari Maluku, mak-mak falop juga ada yang dari Papua, ada yang di NTT. Ternyata mak-mak falop itu ada di seluruh penjuru dunia, apalagi di Pulau Jaya, di Pulau Jawa ya, di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Tabe ya, saudara-saudaraku di Makassar, juga banyak saudara-saudaraku yang di Sumatera. Begitu juga Ananda Farel ini masa kecilnya pernah di Makassar ya. Maka Ananda Farel juga mempunyai hubungan yang sangat luar biasa dengan saudara-saudara kita yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan seterusnya, Kendari ya,
Semoga saudara-saudara kita di Sulawesi, di tanah Salabes sehat selalu dan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai semua cita-cita dan keinginannya. Hadirin yang berbahagia, kenapa kok kita mensupport terus Ananda Farel Prayoga? Karena Ananda Farel Prayoga ini adalah termasuk putra terbaik bangsa yang dapat ya mencerminkan atau menginspirasi kepada generasi muda yang ada di Indonesia ini, karena keberadaan beliau dengan berbagai macam pengalaman yang dialami oleh Farel Prayoga, terus bagaimana cara dia mengatasinya, seperti apa posisi dirinya di dalam menyelesaikan semua kemelut yang ada. Ternyata dia orang yang sabar, dapat memposisikan diri, dia mulia, sehingga setiap orang yang mulia, yang sabar, Allah selalu berikan kemudahan. Ya, innamal usri yusro, di mana ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Maka dari itu, wahai semua anak negeri di muka bumi, ya, di muka bumi ini, apabila kita mendapatkan kesulitan, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti sholat, dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, serta jangan berhenti kita berinfak dan bersedekah, karena amalan-amalan inilah yang akan dapat mempermudah semua urusan kita dimanapun kita berada. Dan sebaliknya, apabila seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau mengingat Allah, dan tidak mau tahu apa yang diberikan oleh Allah, nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini akan selalu dalam keadaan merugi dan akan selalu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tergolong orang-orang yang munafik, golongan orang-orang yang munafikun, yang tidak mau mengakui bahwa Allah itu adalah zat yang paling tinggi, sehingga mereka selalu akan dalam keadaan hidup resah dan gelisah, yang selalu bergelimang dalam kehidupan kemusyrikan. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya munculnya figur Farel Prayoga, seorang anak kecil yang benar-benar beritikat baik, berusaha untuk melakukan yang terbaik buat dirinya dan keluarga besarnya, dan dia orangnya happy, enjoy, sehingga dia pada posisi sekarang ini menjadi generasi muda yang patut diperhitungkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu berkarya mengisi kehidupan sehari-hari kita dengan hal-hal yang positif. Gemarlah bersilaturahmi, karena Allah telah berfirman di Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, bahwa memohon pertolonganlah kamu kepada Allah, yaitu dengan cara saling memaafkan. Dan orang-orang yang saling memaafkan ini adalah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Ananda Farel Prayoga termasuk orang-orang yang gemar bersilaturahmi dan ikhlas untuk memohon maaf kepada siapapun, apalagi itu kepada orang tuanya sendiri. Beliau salah satu untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pulang kampung dan mencari keluarganya untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Jazakallah, semoga khultum kita ini, tausiah kita ini dapat bermanfaat buat kita semua.
dan dapat menginspirasi kita menjadi seorang umat Allah Subhanahu wa taala yang gemar untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara dan salam merah putih.